semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Amalia. Jangan bosan-bosan ya, karena teman-teman kali ini kita akan membahas tentang laporan kas dan video kali ini bertempat di salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Ternate, yaitu Benteng Orange. Beberapa materi yang kita bahas yaitu definisinya, manfaatnya, ruang lingkup, tujuan, tas dan kesetaraan kas, identitas laporan arus kas, penyajian laporan arus kas, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Itu merupakan poin-poin yang akan kita bahas di video kali ini. Kita masuk ke pembahasannya yuk. Kas masuk. Kas masuk adalah segala bentuk penerimaan uang atau dana yang masuk ke dalam perusahaan. Uang ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti penjualan barang atau jasa. Ini adalah sumber kas masuk yang paling umum. Setiap kali perusahaan menjual suatu produk atau layanan, mereka akan menerima pembayaran. Penerimaan piutang. Jika perusahaan memberikan kredit kepada pelanggan, maka kas masuk akan terjadi ketika pelanggan melunasi utangnya. Pendapatan lainnya selain penjualan dan piutang kas masuk juga bisa berasal dari sumber lainnya seperti bunga, dividen, sewa, dan penjualan aset. Kas keluar. Kas keluar adalah kebalikan dari kas masuk. Jika kas masuk adalah uang yang masuk dari perusahaan, maka kas keluar adalah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sederhananya, ini adalah semua pengeluaran uang yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh kas keluar seperti pembayaran gaji, uang yang diberikan kepada karyawan seperti upah, pembayaran sewa, uang yang dibayar untuk menyewa gedung atau tempat usaha, pembayaran listrik, air, dan telepon, biaya operasional sehari-hari perusahaan, pembelian barang dagang, uang yang digunakan untuk membeli barang yang akan dijual kembali, pembayaran utang, pelunasan utang kepada pemasok atau bank, biaya perjalanan dinas, pengeluaran yang terkait dengan perjalanan bisnis. Arus kas bersih. Arus kas bersih adalah jumlah total uang tunai yang masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Ini seperti saldo akhir dari suatu uang yang masuk dan keluar dari perusahaan. Bayangkan arus kas seperti aliran sungai. Arus kas bersih adalah selisih antara air yang masuk dan keluar. Jika air yang masuk lebih banyak, maka arus kas bersih positif. Sebaliknya, jika air yang keluar lebih banyak, maka arus kas bersih negatif. Ruang lingkup arus kas. Ruang lingkup arus kas adalah gambaran lengkap tentang semua aktivitas yang menyebabkan uang masuk atau keluar dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan arus kas ini menunjukkan seberapa sehat keuangan perusahaan dari sisi likuiditas. Likuiditas itu apa? Likuiditas adalah kemampuan suatu aset untuk dengan cepat merubah menjadi uang tunai tanpa mengurangi nilai aset tersebut. Secara skematis, sederhananya, likuiditas adalah seberapa mudah suatu aset dijual dan diubah menjadi uang tunai. Contoh ruang lingkup arus kas adalah sebagai jenis bisnis toko kelontong. Arus kas masuk, penjualan barang, pembayaran utang boleh berlangganan. Arus kas keluar, pembelian barang dagangan, pembayar gaji karyawan, pembayar sewa, pembayar tagihan listrik, air, dan lain-lain. Restoran, arus kas masuk, penjualan makanan dan minuman, pembayaran tagihan oleh pelanggan. Arus kas keluar, pembelian bahan makanan, pembayaran gaji karyawan, pembayaran sewa, pembayaran tagihan listrik, gas, air, dan lain-lain. Pabrik produksi, arus kas masuk, penjualan produksi menjadi pembayaran utang oleh pelanggan. Arus kas keluar, pembelian barang baku, pembayaran gaji karyawan, pembayaran utilitas, pembayaran biaya produksi, pembayaran biaya pemasaran, dan lain-lain. Starpun teknologi. Arus kas masuk, perdanaan dari investor menjual produk atau jasa, membayar utang oleh pelanggan. Arus kas keluar,
biaya pengembangan produk, gaji karyawan, biaya pemasaran, biaya operasional lainnya. Perusahaan properti, arus kas masuk penjualan seperti pembayaran sewa oleh penyewa, arus kas keluar pembelian tanah, pembangunan properti, pembayaran biaya operasional, pembayaran pajak, pajak properti, dan lain-lain. Tujuan arus kas mengevaluasi kinerja perusahaan. Arus kas dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan uang dan mengelola pengeluarannya. Memprediksi kondisi keuangan masa depan dengan menganalisis tren arus kas. Perusahaan dapat memprediksi kebutuhan keuangan di masa depan dengan mengenakan strategi yang tepat, membuat keputusan bisnis. Informasi dari laporan arus kas sangat berguna dalam membuat keputusan penting seperti investasi, ekspansi, atau pengurangan biaya. Menilai likuiditas arus kas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Menganalisis efisiensi operasional arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Menilai aktivitas strategis investasi arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan seberapa baik investasi perusahaan memberikan hasil. Memenuhi kebutuhan pembayaran arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dana untuk membiayai operasi kas dan setara kas. Kas dan setara kas adalah istilah yang sering kita temui dalam laporan keuangan perusahaan. Sederhananya, ini adalah bentuk-bentuk aset yang paling likuid untuk konversi menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Kas itu sendiri sudah jelas, yaitu uang tunai yang dimiliki baik dalam bentuk uang kertas maupun logam. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid seperti deposito berjangka pendek, uang yang disimpan di bank dengan jangka waktu tertentu dan biaya memberikan bunga. Surat penghargaan jangka pendek, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan jangka waktu jatuh tempo kurang 3 bulan yang rekening giro. Dana rekening giro, uang yang disimpan di bank dan dapat ditarik kapan saja. Mengapa kas dan setara kas penting? Untuk likuiditas, kas dan setara kas adalah aset yang paling mudah diubah menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Ketersediaan dana ini biasa digunakan kapan saja untuk membiayai operasi perusahaan. Stabilitas, nilai kas dan setara kas umumnya lebih stabil dibandingkan aset lainnya. Kriteria setara kas, suatu investasi dapat dikategorikan sebagai setara kas jika memenuhi kriteria berikut. Jangka waktu pendek, biasanya jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 bulan. Likuiditas tinggi dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Risiko rendah, risiko perubahan nilai sangat kecil. Contoh penggunaan kas dan setara kas: membayar gaji karyawan, membayar tagihan dan pemasokan, membeli bahan baku, membayar utang jangka pendek, membiayai investasi jangka pendek. Mengapa kita harus membedakan kas dan setara kas? Untuk laporan keuangan, untuk menyajikan informasi yang lebih akurat dan transparan tentang posisi keuangan perusahaan. Pengambilan keputusan membuat manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik seperti pengambilan kas dan investasi. Analisis keuangan digunakan oleh investor dan menganalisis untuk menilai likuid kas dan stabilitas perusahaan. Identitas laporan perusahaan kas. Identitas laporan perusahaan kas mengacu pada elemen-elemen penting dan mampu tercantum dalam sebuah laporan arus kas agar informasi disajikan jelas, akurat, dan dapat mudah dipahami. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai identitas laporan sehingga membaca dapat memudahkan mengenali memahami laporan tersebut. Elemen-elemen penyajian laporan kas terdiri atas nama perusahaan, nama lengkap perusahaan yang mengeluarkan laporan, judul laporan, laporan arus kas atau cash flow statement,
periode pelaporan. Misalnya untuk tahun yang terakhir pada 31 Desember 2024. Satuan mata uang. Mata uang yang digunakan dalam laporan, misalnya rupiah, dolar, atau US dollar. Nama penyusun laporan. Nama akuntan atau departemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan. Tanggal penyusunan laporan. Tanggal laporan yang disusun dan ditandatangani. Catatan kaki, penjelasan tambahan mengenai item-item tertentu dalam laporan yang memungkinkan memasukkan klarifikasi lebih lanjut. Informasi mengenai metode akuntansi yang digunakan. Contoh identifikasi pelaporan arus kas. Mengapa identifikasi laporan kas penting? Karena untuk keabsahan memastikan laporan berasal dari sumber yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk transparansi memberikan informasi yang lengkap dan transparan kepada pembaca. Perbandingan memungkinkan perbandingan laporan arus kas dengan periode sebelumnya atau dengan periode lain. Akuntabilitas menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas informasi yang disajikan. Informasi tambahan yang mungkin tercantum tergantung pada kompletis perusahaan dan persyaratan pelaporan. Laporan arus kas juga dapat menyertakan informasi tambahan seperti nama audiens jika laporan diaudien oleh akuntan publik, nomor registrasi perusahaan untuk identitas legal, alamat perusahaan untuk keperluan kontrak. Laporan arus kas pada aktivitas operasi. Aktivitas operasi yaitu jantung bisnis. Aktivitas operasi adalah segala kegiatan yang berhubungan langsung dengan bisnis. Inti atau pokok suatu perusahaan ini adalah aktivitas sehari-hari yang akan dilakukan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Kemudian penjualan dan pengumpulan pendapat. Contoh akuntansi operasi saham sehari-hari. Perusahaan manufaktur, produksi barang, pengemasan, pengiriman, penjualan. Perusahaan jasa memberikan layanan kepada pelanggan seperti konsultan, perawatan, kesehatan, atau jasa keuangan. Perusahaan dagang membeli barang dari pemasok dan menjual kembali. Perusahaan teknologi mengembangkan perangkat lunak, aplikasi, atau layanan berbasis teknologi. Contoh kasus misalnya sebuah perusahaan manufaktur sepatu, aktivitas operasinya meliputi pembelian kulit, bahan soal, benang, dan komponen lainnya, kemudian memproduksi sepatu dan menjualnya ke toko-toko. Arus kas masuk ketika sepatu berjual dan pelanggan membayar perusahaan. Penerimaan kas. Perusahaan menerima kas. Arus kas keluar. Perusahaan mengeluarkan kas untuk membeli bahan baku, membayar gaji pekerja pabrik, membayar tagihan listrik, dan biaya pemasaran. Mengapa aktivitas operasi penting dalam arus kas? Memahami aktivitas operasi sangat penting karena evaluasi kinerja aktivitas operasi menjaminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Pengambilan keputusan informasi tentang aktivitas operasi dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis seperti meningkatkan efisiensi produk, mengukur biaya, atau mengembangkan produk baru. Analisis keuangan. Aktivitas operasi merupakan komponen utama dalam analisis keuangan perusahaan. Aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perubahan dalam aset jangka panjang perusahaan. Sederhananya, ini adalah kegiatan yang melibatkan pembelian atau penjualan aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset jangka panjang ini bisa berupa aset tetap, tanah, bangunan, mesin peralatan, kendaraan, investasi jangka panjang, saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Aset tidak berwujud, hak paten merek, dagang lisensi. Mengapa aktivitas investasi penting? Aktivitas investasi sangat penting bagi pertumbuhan dan keberlangsungan suatu perusahaan. Melalui investasi, perusahaan dapat memperluas bisnis, membeli aset baru untuk meningkatkan kapasitas produk atau membuat cabang baru, meningkatkan efisiensi, mengganti aset yang sudah
Pengganti aset yang sudah usang dengan teknologi yang lebih baru, mendapatkan pendapatan tambahan melalui investasi pada saham atau obligasi. Contoh aktivitas investasi: pembelian tanah dan bangunan untuk membangun pabrik baru, membeli mesin produksi yang lebih canggih, menyertakan modal pada perusahaan lain, menjual aset tetap yang tidak digunakan lagi. Aktivitas investasi dalam laporan arus kas. Dalam laporan arus kas, aktivitas investasi menunjukkan arus kas yang masuk dan keluar akibat kegiatan investasi. Arus kas masuk biasanya berasal dari penjualan aset tetap atau investasi jangka panjang. Arus kas keluar biasanya digunakan untuk membeli aset tetap atau investasi jangka panjang. Mengapa kita perlu memahami aktivitas investasi? Memahami aktivitas investasi sangat penting karena evaluasi kinerja aktivitas investasi mencerminkan strategi pertumbuhan perusahaan, menggambarkan keputusan informasi tentang pentingnya aktivitas investasi dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis seperti perluasan bisnis atau divestasi. Analisis keuangan aktivitas investasi merupakan komponen penting dalam analisis keuangan perusahaan. Pembedaan aktivitas investasi dengan aktivitas operasi. Jika aktivitas operasi berkaitan dengan kegiatan sehari-hari perusahaan untuk menghasilkan pendapat, aktivitas investasi lebih berfokus pada perusahaan aset jangka panjang atau diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Aktivitas investasi adalah bagian penting dari siklus hidup suatu perusahaan. Dengan memahami aktivitas investasi, kita dapat menilai strategi pertumbuhan perusahaan dan membuat keputusan yang lebih baik. Aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Aktivitas pendanaan adalah segala kegiatan berkaitan dengan perubahan dalam struktur keuangan jangka panjang suatu perusahaan. Sederhananya, ini adalah kegiatan yang melibatkan cara perusahaan memperoleh dana untuk membiayai operasinya atau investasinya. Tujuan utama aktivitas pendanaan mengumpulkan dana. Perusahaan perlu mengumpulkan dana untuk memulai bisnis, memperluas bisnis, atau membayar proyek-proyek besar. Pengaturan struktur modal. Perusahaan menentukan komposisi antara modal sendiri, ekuitas, dan modal pinjaman utang yang optimal mempertahankan likuiditas. Perusahaan memastikan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contoh aktivitas pendanaan yaitu penerbitan saham, penerbitan penjualan saham kepada publik atau investor untuk mendapatkan modal. Penerbitan obligasi, perusahaan menerbitkan surat utang untuk meminjami dana dari investor. Menerima pinjaman bank, perusahaan meminjamkan uang dari bank untuk membiayai proyek atau modal kerja. Pembayar dividen, perusahaan memberikan sebagian keuntungan kepada pemegang saham. Perluasan utang, perusahaan melunasi utang yang jatuh tempo. Aktivitas pemadaman, aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas. Dalam laporan arus kas, aktivitas pendanaan menunjukkan arus kas yang masuk dan keluar akibat kegiatan pendanaan. Arus kas masuk biasanya berasal dari penerbitan saham, penerbitan obligasi, atau penerimaan pinjaman. Arus kas keluar biasanya digunakan untuk membayar dividen, melunasi utang, atau membeli kembali saham. Mengapa kita perlu memahami aktivitas pendanaan? Memahami aktivitas pendanaan sangat penting karena mengevaluasi kinerja aktivitas pendanaan mencerminkan kemampuan pengelolaan struktur keuangan, pengambilan keputusan. Informasi tentang aktivitas pendanaan dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis seperti menentukan sumber pendanaan yang optimal atau melakukan restrukturasi utang. Analisis keuangan. Aktivitas pendanaan merupakan komponen penting dalam analisis keuangan perusahaan. Pembedaan aktivitas pendanaan dengan aktivitas operasi dan investasi. Aktivitas operasi berkaitan dengan kegiatan sehari-hari perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Aktivitas investasi berkaitan dengan perusahaan dan aset jangka panjang perusahaan. Aktivitas pendanaan berkaitan dengan perusahaan dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Aktivitas pendanaan adalah bagian penting
dan siklus keuangan suatu perusahaan. Dengan memahami aktivitas pendanaan, kita dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membiayai operasi dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Baik, terima kasih teman-teman. Itu tadi pembahasan kita seputar materi tentang arus kas.